Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hari-hari kemarin cukup begitu hektik ya, karena ijazah Pak Jokowi akhirnya selama bertahun-tahun ini dipertanyakan, akhirnya keluar juga ya salinannya. Tidak sesulit itu ya. Ini yang mana saya tekankan sekali lagi, ini cuman mainnya Jokowi di dalam berpolitik ini. Karena kalau memang misalkan ada niatan baik, tinggal ditunjukkan ijazahnya selesai begitu. Pakai bahasa masuk kepolisian segala, kemudian uji apa segala macam begitu ya. Kalau ada itikat baik, cuman itikat baik itu tidak ada. Nah, di lain pihak para relawannya Jokowi ini sebanyak beberapa, itu ada berapa nanti akan kita lihat ya. Ini juga berkumpul ingin melakukan intimidasi hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang mana ini tidak sehat secara demokrasi, dan memang karena ya itulah yang bisa mereka lakukan pada akhirnya begitu ya. Seharusnya mereka malu karena yang selama ini narasi dilontarkan itu termentahkan semua oleh kejadian kemarin itu tatkala lampiran ijazahnya Jokowi didapatkan. Nah, kita akan simak saja langsung karena videonya lama ya. Akan kita simak langsung ini apa sebetulnya yang mau mereka sampaikan dan apa yang mau mereka perjuangkan ini sebetulnya. Para termus, para pendukung Jokowi ini. Ya, jadi semuanya ada kita di sini, ada 31 relawan yang logo-logonya ada di belakang kita semua ini. Okay. Kita akan bacakan surat pernyataan sikap bersama. Sebentar ya, 31 banyak ya. Ini 31 itu 31 entitas secara organisasi begitu, atau 31 orang. Ini kalau 31 entitas secara organisasi, wah, biayanya besar itu ya. Terus entah kenapa kok urgen sekali 31. Memang kalau kita lihat logonya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya 11 kali 3 itu ya 31. Cuman yang akhirnya kosong tuh 30. Atau mungkin betul 31. Kalau dinyatakan 31, ini banyak sekali ya, ngasih makan segitu banyaknya. Ini kalau dikasih makan sama Pak Jokowi, dan itu dalam beberapa kasus clear ya. Pernyataan sikap bersama Peradi Bersatu, Rumah Juang Prabowo Gibran, dan para relawan Jokowi serta pendukung Prabowo Gibran. Kami yang tergabung dalam Peradi Bersatu, Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, relawan Joko Widodo serta pendukung Prabowo Gibran, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap bersama sebagai berikut. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismon berserta kawan-kawannya. Oke, ini apa namanya, penamaan yang berlebihan begitu ya. Cuman kalau misalkan mereka terasa terteror ya wajar, karena kalau majikannya tumbang ya mereka mau ngapain begitu ya. Tidak punya manuver politik yang lain. Atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua. Oke, sebentar. Poin yang pertama itu minta agar supaya RSS ya. Ini supaya ditetapkan sebagai tersangka itu adalah lelucon. Karena kalau mau yang melaporkannya harus Pak Jokowi, bukan relawan seperti ini. Kalau seperti ini ya terjadi yang namanya kriminalisasi yang mana tidak menyentuh substansi sama sekali. Kalau Pak Jokowi yang melaporkannya, ini substansinya akan kelihatan. Nah, kalau misalkan memang Jokowi ini dicemarkan nama baiknya atau memang dibobrok kebohongannya begitu, itu kan dua perkara yang amat sangat jauh berbeda. Lah kok tiba-tiba minta untuk ditangkap, dan juga ya didapatkannya salinan ijazah ini itu merupakan sebuah bukti bahwa memang apa-apa yang diperjuangkan sebelumnya itu ini hanyalah murni begitu, merupakan perjuangan hukum, yang mana nanti akan kita bahas juga di dalam video selanjutnya insya Allah bagaimana salinan ijazah Jokowi ini bisa didapatkan. Nah, dari poin yang pertama yang mereka lontarkan di sini, saya lihat ini terdapat sebuah intimidasi politik begitu ya. Dikit-dikit main penjara, dikit-dikit main penjara. Ini pengkhianat demokrasi sudah mereka itu. Nggak paham apa itu demokrasi, tidak paham apa itu tuntutan murni warga negara.
kita ini, saya ini tidak memiliki muatan politik dari awal. Sekali lagi saya tegaskan begitu ya. Mendukung kok apa yang RRS laksanakan begitu. Nah kok mereka tiba-tiba langsung mau saja tangkap kalian kalau mau ditangkap itu. Karena sudah mengkhianati demokrasi, itu sudah attacking the core ya dari filosofi negara kita. Kita dengarkan yang kedua ini apa tuntutannya. Menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah. Khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu tanpa bukti yang sahih. Ketiga. Sebentar. Nah, kebohongan ya. Apa yang dikatakan kebohongan itu? Terus selama ini yang mengatakan bahwa salinan ijazah itu adalah dokumen pribadi yang harus dilindungi, mana? Itu sudah terbantahkan demi hukum. Begitu kalau kita mengatakan hukum ya, itu sudah jelas faktanya. Yang berbohong itu siapa? Kalau mau memberhentikan pembohongan hoax, kamu serang Jokowi. Itu mereka yang sudah jelas bohongnya. Kalau yang ada sekarang itu bukan kebohongan. Ya kalau secara bahasa saya katakan begini, selama perkataan tidak sesuai dengan kenyataan berarti itu kebohongan. Lah kenyataannya memang sudah ada tapi belum diketahui. Maka dari itu sebetulnya belum bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang mana kita dukung ini itu adalah sebuah kebohongan, belum bisa. Lah kenyataannya belum terungkap begitu. Memang ada kenyataannya itu. Jokowi punya ijazah asli atau tidak itu kenyataannya sudah ada. Selesai, kenyataannya ada. Cuman belum terungkap. Belum terungkap secara qot'i kalau kita bahasakan ya, secara de facto terungkapnya belum, faktanya ada. Nah, untuk menyatakan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah hoax harus klarifikasi. Lah inilah yang kita pinta dari Pak Jokowi. Pak, kita juga pengen tahu sebetulnya. Lah ini kok ijazah Bapak kok bermasalah seperti ini? Apakah memang betul ijazah Bapak itu bermasalah? Coba kami mau tahu begitu. Dan kita memiliki hak untuk meminta hal itu karena Jokowi ini adalah mantan presiden kita. Yang mana kalau misalkan di situ ada kecurangan, masa kita mau membiarkan hal itu terjadi ke depan begitu? Ini permasalahan politik etis begitu. Dan harus difahami, mereka ini orang-orang yang tidak memiliki etika. Saya tekankan beberapa kali itu. Mengutuk keras yang ketiga ya, tindakan teroris Tiva, Roy dan Rismon serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Keempat. Sebentar sebelum keempat. Yang menimbulkan polarisasi itu mereka sendiri. Mereka yang senantiasa mengatakan golongan 26%. Kemudian ini adalah kelompok yang kalah di dalam pemilu. Kemudian ini adalah kelompok orang-orang yang membenci Jokowi, Gibran dan lain sebagainya. Mereka yang melakukan polarisasi antara perpecahan ya dan pencarian kebenaran itu dua perkara yang berbeda. Pencarian kebenaran itu katakanlah permusuhan begitu ya atau perdebatan. Perdebatan yang ada akan berhenti tatkala kebenaran ini terungkap. Selesai. Ya, tidak akan ada masalah apapun. Kalau yang namanya perpecahan, itu substansi masalahnya tidak ada. Tidak ada substansi masalahnya. Masalahnya itu yang ada hanya polarisasi, dipisahkan saja. Oh, yang ini kubunya Jokowi, yang ini kubunya non Jokowi begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Termos, ya, oleh mereka-mereka ini, para pendukung Jokowi ini. Mereka ini tidak melihat substansi masalah. Mereka itu melihatnya Jokowi dan kontra Jokowi. Gibran dan kontra Gibran. Kita tidak melihat itu urusan. Kamu mau mendukung Jokowi, kamu mau tidak dukung Jokowi. Permasalahannya Gibran ini di UTS Sydney in Search itu 3 tahun begitu. Itu permasalahannya. Kemudian jarak masuk ya antara keluarnya SMP dan masuknya secondary school di Singapura itu berbeda waktunya dan lain sebagainya. Kemudian salinan ijazah yang seharusnya tidak dilindungi begitu ya, seharusnya dibuka publik, berusaha untuk ditutupi sedemikian rupa. Itu substansi masalahnya, Mas Azwan ya. Yang kalau mau ngomong itu ngaca dulu gitu loh. Siapa sebetulnya yang mempolarisasi masyarakat sehingga ada
dengan tegas menyatakan saya mendukung Jokowi, saya anak termul dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Siapa itu di belakangnya? Coba Anda lihat, yang tidak pernah melihat ada masalah sedikit pun pada Jokowi Gibran begitu. Kita ini ya kalau mau objektif melihat semua mantan presiden yang ada di Indonesia semuanya bermasalah. Semuanya bermasalah. Kemudian apakah permasalahannya itu pada akhirnya itu dilanjutkan ke tahap hukum atau tidak? Kita melihat tidak ada urgensi. Kita melihat itu kesalahan, betul, tetapi itu adalah kesalahan yang wajar dilakukan oleh seseorang yang 10 tahun misalkan seperti Pak SBY, atau beberapa tahun misalkan dilakukan seperti oleh Gus Dur atau Megawati di dalam menjabat sebagai kepala negara. Makanya nggak ada buntut berkepanjangan. Ya, Jokowi ini lain. Coba lihat rekor-rekor keburukannya itu Jokowi banyak sekali. Ya, makanya ini merupakan satu pintu masuk. Ini substansi masalahnya ada, bukan cuman perpecahan begitu. Azwan nggak ngerti permasalahan substansinya apa. Menganggap Keempat ini ya, tuduhan teroris terhadap Gibran sebagai upaya pembunuhan karakter politik yang berbahaya bagi stabilitas demokrasi dan kehidupan berbangsa. Kelima. Oke, keempat ya. Ini udah kayak Pancasila aja. Keempat, bahwa serangan terhadap Gibran ini adalah upaya untuk pembunuhan karakter. Mas Azwan, Gibran itu sudah tidak perlu dibunuh karakternya. Lah yang bersangkutan ini loh, dari tukang martabak loncat jadi wali kota Solo. Dilihat dari situ saja sudah tidak perlu pembunuhan karakter. Itu sudah mempermalukan dirinya sendiri. Permasalahannya mereka tidak punya malu. Di situ saja permasalahannya. Ya, Gibran itu pelangak pelongo itu udah sendirinya begitu. Itu sudah karakternya. Tidak apa yang mau dibunuh lagi. Karakter apa Gibran yang mau dibunuh itu tidak ada. Itu sudah hina sehina-hinanya. Secara demokrasi itu sudah hina sehina-hinanya. Kenyataan bahwa Gibran ini di bawah umur sebelum diajukan sebagai wakil presiden itu adalah kenyataan, dan kenyataan pamannya itu adalah salah satu ketua MK itu juga adalah kenyataan, dan ini didorong sedemikian rupa itu juga kenyataan. Apa yang mau karakter mana yang mau didiskreditkan begitu? Karakter Gibran yang mana? Pemuda yang cerdas, ya, yang memahami permasalahan, orang yang memiliki nalar kritis, orang yang memahami geopolitik yang sangat dalam di dalam politik nasional, atau yang waktu terjadi kerusuhan cuman bisa ngeronda. Yang mana Gibran yang mau karakternya dibunuh itu? Tidak ada. Itu sudah demikian adanya. Bahasa Inggrisnya belepotan itu sudah demikian adanya. Dengan kelas 3 SMP saja bahasa Inggrisnya yang kelas-kelas internasional di Bandung itu kalah. Gibran itu katanya 8 tahun di luar negeri. Kemudian program yang harusnya 6, 7, 8 bulan itu kok malah sampai 3 tahun. Kemudian ada orang yang mengatakan Gibran itu di sana cuma 6 bulan dan lain sebagainya. Ini karakter mana yang mau dibunuh itu? Tidak ada. Mereka sudah keluarga yang mempermalukan diri mereka sendiri. Itu sudah fix keadaannya demikian. Cuman permasalahannya mereka itu nggak tahu malu. Susah. Makanya saya katakan, dan ini kan kalau tidak salah narasinya Mas Anies begitu ya. Etika di dalam berpolitik begitu. Mereka nggak punya. Yang penting kekuasaan. Makanya orang-orang seperti ini bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaannya Jokowi begitu. Ya kita mah fair aja, demikian adanya. Meminta yang kelima, aparat penegak hukum bertindak tegas demi menjaga marwah hukum dan mencegah presiden buruk di mana fitnah dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Keenam, sebentar ya, fitnah itu harus dibuktikan fitnah juga. Ya, jangan sampai begini. Ada kasus nih ya, Roy Suryo melihat ada kejanggalan di dalam ijazahnya Jokowi. Kemudian itu disampaikanlah kejanggalan itu, sampaikan dipindah kepada instansi-instansi yang memang memiliki ijazah itu. Lah ini ditutupi sedemikian rupa dengan banyak sekali alasan yang mana pada akhirnya kan terbuka juga begitu. Kemudian kita akan melihat makin banyak lagi kejanggalan dan lain sebagainya. Dikatakan ini fitnah. Lah orang mencari ini minimalnya begitu ya. Ini adalah proses jurnalistik. Itu minimalnya. Masa mau dibungkam? Azwan ini macam-macam aja. Kalau mau ya demi marwah hukum, tuh ya Sambo selesaikan masalahnya. Semuanya orang-orang yang terlibat di situ tuh selesaikan. Kemudian
siapa yang membackingi cukai rokok ilegal itu, coba cari, itu nggak ada ke permukaan sama sekali. Itu rokok-rokok ilegal itu ada yang membackingi. Kemudian kalau mau menjaga marwah hukum ya, judi online yang belum selesai itu selesaikan. Kilometer 50 itu selesaikan. Kemudian kemarin dalang di belakang kerusuhan kemarin siapa itu tolong diselesaikan. Itu loh kalau mau marwah hukum. Alah ini mah receh atuh. Ya ini receh sebetulnya, masalah ijazah ini receh sekali, receh. Cuman memang ini menjadi kunci ya terbukanya kalau memang ini demikian adanya, ini menjadi kunci terbukanya masalah-masalah Jokowi yang berikutnya begitu. Yang tadi permasalahan-permasalahan itu banyak sekali, dan kemana ngarahnya? Ke Jokowi juga mengarahnya itu. Ke Jokowi juga, kilometer 50 ngarahnya ke Jokowi juga. Kemudian judi online maraknya kapan? Sejak Jokowi menjadi presiden. Kemudian permasalahan kerusuhan kemarin itu kemana? Banyak nunjuknya ke Jokowi. Apakah ini dipermasalahkan atau apakah ini diusut? Tidak. Ya. Clue, bukti-bukti awal yang menuju ke sana banyak. Makanya itu perlu untuk diselesaikan. Adakah penyelesaian itu? Tidak ada. Political will-nya nggak ada. Ini Pak, kita sebetulnya ya, kita ini tidak memiliki kekuatan politik sama sekali. Ya entahlah kalau misalkan di belakangnya memang orang-orang seperti Roy Suryo di atasnya itu yang rame-rame kesana kesini, yang nggak tahu saya kalau di belakangnya ada kekuatan politik, saya tidak paham. Cuman substansi masalahnya bukan di dalam politik begitu. Substansi masalahnya itu juga bukan di dalam fitnah sebagaimana yang dikatakan sama Azwan ini. Buktikan aja kalau itu fitnah, kan selesai. Kemarin sebagaimana kata Abu Bakar begitu ya, Ustadz Abu Bakar. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik sempit. Ketujuh. Sebentar, karena mengajak kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi. Kita itu bukan terprovokasi, kita itu memiliki kecerdasan, dan kita ini memakai kecerdasan kita, memakai pola pikir kita begitu. Itu yang ada, itu yang kita pakai, bukan terprovokasi. Provokasi kok pakai data begitu, kan lucu ya. Provokasi kok runtut tuntutannya itu, dari mulai undang-undang yang mungkin dilanggar oleh Gibran dan Jokowi, kemudian bukti-bukti pelanggaran yang mungkin sebagai bukti awal begitu, ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi dan Gibran. Kemudian kita lihat juga para pakar yang tidak memiliki kepentingan politik sama sekali, yang murni memang membicarakan tentang isu yang ada secara substansial. Mereka pun melihat ada permasalahan di dalam Jokowi Gibran ini. Lah terus seenaknya mengatakan jangan terprovokatif. Provokasi kok pakai data begitu. Provokasi mah nggak pakai data, tuh kayak kamu. Ijazah Jokowi itu asli. Pernah lihat ijazahnya? Ya, boro-boro. Kata mereka sendiri kan begitu. Ya, kamu tahu tidak di Singapura itu secondary school itu sama dengan SMA, kata mereka tuh. Ya, kita bilang emang dari kelas berapa? Ya itu 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10. Itu kan secara SMA. Lah kan bingung kita menghadapinya begitu. Siapa sebetulnya yang memberikan katakanlah doktrin-doktrin itu tanpa data, tanpa bukti? Ya mereka ini. Sekalinya ngedatengin orang yang katanya yang katanya ahli pendidikan, ternyata sales. Itu nanti saya lagi punya informan begitu ya, cuman belum ditelusuri, ini orangnya lagi sibuk. Itu ternyata sales juga itu. Siapa ya? Salah satu dari keduanya inilah ya yang kita bicarakan kemarin tuh, Ina Lim sama Dian Hunafa. Nah, bentar lagi juga mereka memang nggak ada, benar juga tidak warawiri lagi begitu. Itu cuma mengalihkan isu sederhana sebentar saja. Mendukung penuh persatuan nasional serta menolak polarisasi sosial politik yang ditimbulkan oleh isu-isu bohong yang digoreng terus-menerus di ruang publik. Kedelapan. Oke. Ketujuh, menolak polarisasi politik. Kamu udah berhenti mendukung Jokowi, tidak akan ada polarisasi, sudah ya. Berhenti mengatakan ini kebencian kepada Jokowi, itu adanya dari kalian. Kalau tidak setuju adanya polarisasi politik, kalian yang bikin. Kalau mau begini, restrukturisasi ya. Kalau mau nih supaya tidak ada polarisasi politik, restrukturisasi
organisasi kalian, wahai Termuls atau pendukung Jokowi. Kemudian kamu lihat nih, Jokowi ini value-nya apa saja, nilainya Jokowi ini value-nya. 1 2 3 misalkan cinta wong cilik tuh value-nya tuh, atau misalkan Jokowi ini penegak hukum, Jokowi ini raja yang harus dikembalikan tahtanya, misalkan begitu ya. Nah, ini value-nya Jokowi keluarkan, value-nya Gibran keluarkan. Kemudian kasih satu nama, tuh jadi pendukung itu. Jangan jadi pendukung Jokowi begitu. Itu mah itu polarisasi politik udah jelas. Kalian yang bikin. Akhirnya istilah-istilah Termul itu keluarnya dari orang-orang yang kontra oleh Pak Jokowi. Tetapi mereka juga akhirnya kan mereka yang mengakui mereka Termul dengan nama Termul dengan logo monyet. Logo monyetnya nggak ada di sini kebetulan tuh. Karena memang nggak diakui mungkin ya. Siapa kemarin yang Weibo itu namanya yang aku turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, macam-macam udah ini. Masalahnya banyak, ini melebar sampai ke masalah-masalah PWI itu ya. Itu juga sama masalahnya di situ. Ini permasalahannya besar. Nah, kalau mau keluar dari polarisasi sebagaimana yang dituntut dari poin ke-7 ini, dituntut dari siapa ini ya? Pernyataan publik mungkin ya. Itu ngaca begitu. Mereka yang melakukan hal itu. Siap 8. mengambil langkah-langkah hukum dan advokasi lebih lanjut apabila aparat penegak hukum tetap lambat demi menegakkan keadilan serta menjaga kehormatan bangsa. Dan dengan ini kami menegaskan, sebentar, itu yang kalian jaga, hei Termuls, bukan kehormatan bangsa. Yang kalian jaga itu adalah hasil dari pencitraannya Jokowi dan Gibran. Itu yang kalian jaga, bukan bangsa. Ya, lah memang sekarang begini, kalau Jokowi kagak ada, selesai. Gibran kagak ada, emang libur negara ini? Kagak, Prabowo masih di depan. Orang-orang yang di belakangnya pun masih banyak. Kita masyarakat nih, legitimasi Pak Prabowo itu sangat kuat. Bukan berarti beliau tidak punya masalah. Masalah beliau itu banyak. Dari sebelum jadi presiden itu masalah beliau banyak. Masalah HAM itu yang paling besar diantaranya. Orang-orang tahun 98 itu hampir tidak akan bisa memaafkan Pak Prabowo, itu hampir tidak akan bisa. Tetapi dalam keadaan sekarang, mereka melihat Pak Prabowo ini sudah yang paling baik begitu. Legitimasi dari masyarakatnya kuat. Jokowi nggak ada, Gibran nggak ada. Apa masalahnya negara ini? Kagak. Malah yang ada tuh selesai permasalahan satu. Kita bisa maju ke depan untuk memikirkan bangsa ini. Nggak ada masalah sebetulnya. Nah, terus yang kalian bela ini apa? Jokowinya, Gibrannya. Kalian itu membela orang dengan mengorbankan marwah bangsa sebagai negara demokratis, mengorbankan marwah bangsa sebagai negara yang bukan oligarki, yang bukan kerajaan begitu, bukan monarki kita ini. Mana dari dulu, dari zaman Pak Soekarno sampai sekarang, yang anak mantan presiden langsung jadi wakil presiden dengan ngotak-ngatik dulu aturan di MK. Mana orangnya? Nggak ada. The one and only Jokowi. Tuh, kamu itu kalau mau membela marwah bangsa, gabung sama Roy Suryo tuh, ya. Kalau nggak mau gabung sama Roy Suryo, bikin sendiri. Jangan mempermasalahkan ijazahnya. Permasalahkan etika politik Jokowi yang sudah tidak etis. Siapa yang memperjuangkan hal itu sekarang? Nggak ada. Anies itu tidak terlalu kuat, tidak cukup kuat. Anies itu, ya. Kelemahannya orang yang ideologis itu di situ, ya. Yang idealismenya tinggi. Kelemahan orang yang idealismenya tinggi itu apa? Di dalam politik praktis agak sulit, karena di dalam politik praktis itu masanya sudah lain itu, bermainnya harus lain. Tapi kalau memang dalam satu anomali tertentu, kita ini di Indonesia sedang menunggu anomali sebetulnya. Anomali di mana? Di mana seseorang yang memiliki idealisme yang tinggi, memiliki kecerdasan, itu bisa menjadi pemimpin. Saya tidak menunjuk orangnya siapa ya, siapapun itu, yang jelas bukan Gibran. Ya, Pak Prabowo saja kurang cerdas begitu. Kalau kita mau jujur ya, Anies kurang luas di dalam berpolitiknya. Nah, makanya kita ini menunggu sebuah anomali sebetulnya, sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa negara yang lain, itu anomali sudah terjadi. Ya, kita sedang menunggu anomali di Indonesia ini. Seseorang yang cerdas, seseorang yang memang memiliki integritas dan tidak terikat
afiliasi politik kemanapun, menjadi pemimpin yang kuat. Ini yang kita tunggu ya. Apakah akan ada di dalam masa kita hidup ini? Tidak tahu. Cuman kalau misalkan ini permasalahan seperti ini, kemudian orang-orangnya kayak the termus ini, agak repot. Lawong isu-isu politik saja atau isu-isu yang non politik saja dianggap isu politik. Ini murni hukum sebetulnya. Bahwa pernyataan sikap ini dibuat demi kepentingan bangsa, Bohong. menjaga kehormatan hukum, Bohong. serta melindungi persatuan rakyat Indonesia Bohong. dari provokasi dan fitnah yang berulang-ulang. Nah, itu sudah saya bahas tadi lah, tinggal balikin lagi ya. Jakarta, 2 Oktober 2025. Peradi Bersatu, Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, dan para relawan Jokowi serta pendukung Prabowo Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih panjang ya pembicaraannya. Saya mau stop dulu di sini karena poinnya sudah disampaikan. Berapa tadi? 8 kalau tidak salah ya. Nah, semua poin ini sebetulnya menunjukkan pola pikir mereka ya. Mereka sekali lagi tidak menyentuh substansi permasalahan. Tidak disentuh. Lah mereka itu sudah salah selama ini. Ternyata ijazahnya Jokowi ya dipakai juga, dibawa juga, bisa diambil juga. Berarti selama ini setidaknya ada kecurigaan mereka itu berkomplot. Bukan hanya 31 organisasi relawan Jokowi ini, tetapi sudah terinfiltrasi di dalamnya KPU, sudah terinfiltrasi di dalamnya UGM dan lain sebagainya sebagaimana yang kita sebutkan. Ya, polisi juga nggak tahu ya, cuman kalau kita melihat dari gestur yang dilakukan oleh kepolisian, ini juga menjadi indikasi yang lumayan kuat lah bahwa polisi itu juga bisa jadi bermain dalam permasalahan ini. Ya bermainnya gimana, saya tidak bisa memastikan begitu. Cuman tidak ada penegakan hukum murni dari apa yang kita lihat di sini. Nuansa politiknya memang sangat kuat. Tetapi jangan lupakan substansi masalah. Substansi masalahnya ini bukan politis. Kita tidak bisa menuduh semua orang yang terlibat di sini, terutama dari kubu Roy Suryo, itu adalah bersikap demi kepentingan politik. Ya, nggak bisa. Mana tuh politik yang mana? Kemarin PPP aja, P3 tuh, aduh jotos begitu ya. Ini kompak kayak gini. Entahlah, insya Allah nanti kapan-kapan kita akan teruskan lagi. Ini makin sini makin seru memang ya. Ada eskalasi terus-menerus dan kita tunggu saja, kita melihat saja. Tapi jangan sampai ini menjadi isu utama dalam kehidupan kita begitu ya. Rugi kita kalau berkutat dalam hal seperti ini. Tingkatkan kualitas diri, aktualisasi diri, kemudian jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji tauhid begitu ya, untuk keselamatan akhirat kita. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.